Selamat sore jemaat yang terkasih. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 63 ayat 7-9 mengingatkan kita semua akan kasih setia Yesus Kristus yang begitu besar, dimulai dari perjalanan panjang orang Israel dan terus bekerja dalam kehidupan kita hingga saat ini. Seringkali kita terlalu sibuk pada permasalahan dunia dan justru kita lupa bahwa setiap kasih yang kita terima adalah bukti nyata karunia Allah yang tidak pernah berhenti. Mari kita ambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran kita, dan kita akan memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati bersyukur. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dan juga kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan sepanjang kehidupan umat-Mu Israel dan juga kehidupan kami. Kami mengingat bahwa kasih-Mu yang nyata melalui Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk semakin mengenal kasih setia-Mu dan memampukan kami untuk hidup setia kepada-Mu. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke tangan-Mu Bapa. Biarlah Roh-Mu yang bekerja dan menuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Oke, kok sepertinya masih dikit ya suaranya ya, masih kecil ya. Shalom teman-teman. Wah, luar biasa ini. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Asik dah, jos banget dah nih. Oke teman-teman, sore ini kita semua datang ke sini untuk merayakan kasih setia Tuhan yang nyata melalui karya Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus sendiri adalah Sang Raja dan Juru Selamat di dunia. Kasih Yesus sendiri tidak pernah padam, terus menyala dan menerangi hidup kita. Kita bisa melihat bahwa Tuhan telah memberikan keselamatan yang sungguh besar karyanya. Oke teman-teman, mari kita bersatu dengan seluruh ciptaan untuk menaikkan pujian dengan hati yang bersyukur. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu pujian kepada Sang Juru Selamat kita, Sang Sumber Perlindungan, dan juga sumber kekuatan kita. Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you.
shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman yang terkasih, firman Tuhan telah mengajarkan kita akan kebaikannya yang begitu besar, yaitu kasih yang menebus umatnya. Namun, seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita hanya berperan sebagai penikmat kasih Tuhan. Nah, kita seringkali lupa bahwa kasih Tuhan itu telah dibayar mahal oleh darah Kristus. Ada kalanya kita tidak jujur, kita membenarkan sikap curang, dan mementingkan diri sendiri. Seolah-olah kasih Tuhan itu sesuatu yang remeh dan mudah untuk didapatkan. Teman-teman yang terkasih, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan rendah hati. Kita mengakui segala kesalahan kita dan ketidaktaatan kita. Teman-teman dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Nanti doa pengakuan dosa akan ditutup oleh saya sendiri. Silahkan.
Bapa yang penuh kasih, kami mengakui bahwa kami seringkali tidak setia kepadamu dan hidup hanya mengikuti keinginan kami sendiri. Kami hanya menikmati kebaikan-Mu, tetapi masih jatuh dalam dosa. Seringkali tidak jujur dan menyakiti hati-Mu serta hati sama kami. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan hati kami dan mampukan kami untuk hidup setia, jujur dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, kita sudah datang dengan hati yang hancur dan mengakui semua kesalahan kita. Di dalam Yesus Kristus, kita semua sudah diampuni dan hidup kita telah diperbaharui. Karena itu, sebagai respon atas kasih dan juga pengampunan yang telah diberikan oleh Kristus, mari kita kembali menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Kita sendiri sudah berjanji ya untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan karena Dialah yang memegang seluruh kehidupan hidup kita. Nah ini teman-teman ada sebuah lagu. Nah lagu ini mengungkapkan bagaimana di tengah kesesakan, di tengah ketidakberdayaan kita akibat dosa, Tuhan memiliki kuasa untuk memberikan pengampunan, kedamaian dan kekuatan. Nah, lagu ini juga memiliki makna penyerahan diri secara utuh dan juga iman yang mendalam kepada Tuhan setelah kita semua mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Allah. Nah, mari teman-teman yang terkasih, kita akan menyatakan keyakinan kita bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan sepenuhnya melalui sebuah pujian yang berjudul Ku Milikmu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku
surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Saudara-saudara yang terkasih, firman dari Yesaya 63 itu mengajak kita untuk mengakui, mengingat dan merespon kasih setia Tuhan yang tidak hanya terjadi dalam kehidupan umat Israel, tetapi terus-menerus ada dalam kehidupan kita hingga saat ini. Nah, Tuhan telah mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus, memelihara, dan juga berjalan bersama kita. Hanya melalui Yesus, kita semua menemukan harapan, sebab Yesus itu adalah sang batu penjuru yang kokoh dan juga sumber dari semua kebenaran. Mari teman-teman yang terkasih kita bangkit berdiri. Kita akan kembali memuji Sang Raja, Sang Juru Selamat, Sang Batu Penjuru yang telah membaharui hidup kita. In Christ alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depth of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay,
then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no schemes of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. No power of hell, no schemes of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Teman-teman yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Shema Krishnawiyata Aji. Waktu dan tempat kami berikan kepada Penatua Shema. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Di tengah setiap kondisi kami saat ini, kami mau datang kepadamu Tuhan. Di tengah setiap keterbatasan kami saat ini, kami mau menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Biarlah ketika kami mau mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan, Engkau yang sendiri yang bersabda di tengah-tengah kami. Firman-Mu boleh membawa kekuatan, boleh membawa penghiburan, serta membawa pengharapan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan biarlah Roh Kudus yang membimbing kami, yang menyertai setiap kami. Membuka pikiran kami, membuka hati kami, bahkan kehidupan kami sepenuhnya untuk kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Kau yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, melalui kuasa Roh Kudus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Rekan-rekan dipersilakan untuk duduk. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 63, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya pasalnya yang ke-63, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur, yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Dialah juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, melakukan, serta mengusahakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Ketika kita berbicara soal
usaha. Ketika kita berbicara soal bagaimana tindakan kita. Pernah nggak sih kita merasa capek dalam kehidupan ini? Boleh minta tolong slide-nya? Pernahkah kita merasa lelah? Pernahkah kita merasa susah dalam kehidupan kita? Pernah nggak? Yang lainnya nggak pernah. Yang lainnya kuat-kuat aja. Siapa yang minggu ini lagi capek? Lagi capek banget. Gitu. Nggak ada. Oke, kalau nggak capek nanti pulang dari sini kita cuci piring ya habis makan. Ini beneran nih, nggak ada yang capek ya? Oke, nanti kita cuci piring kita masing-masing habis makan. Tentunya dalam kehidupan kita juga pernah merasakan kelelahan. Siapa di sini yang pernah merasa lelah ketika memiliki pasangan? Atau yang merasa lelah cari pasangan? Ada? Nggak ada? Puji Tuhan, ini luar biasa banget ya. Keren banget nih, pemuda-pemuda Bogor Baru ini. Nggak pernah merasa lelah cari pasangan, nggak pernah lelah ngapa-ngapain di tengah kehidupan gitu ya. Tapi saya tahu kok apa yang menjadi kegelisahan hati kalian. Walaupun saya berdiri di sini kayaknya mungkin saya emang nggak tahu apa yang jadi pergumulan. Tapi jangan salah, ada yang berbisik kepada saya, oh ini lagi begini, oh ini lagi begini gitu ya. Tentunya dalam kehidupan kita pernah merasakan hal-hal seperti ini. Tentunya dalam kehidupan kita seringkali kita merasa lelah gitu ya. Kita merasa bahwa aduh capek bawa perubahan, capek mengusahakan segala sesuatu, capek ngebilangin gitu ya. Udah dikasih tahu berkali-kali temennya gak mau berubah gitu ya. Apalagi ketika kita ya sudah jadi pribadi-pribadi yang rajin pelayanan, datang ke gereja gitu ya. Kalau yang anak-anak IPB ikut asistensi, udah ikut retret gitu ya. Kemarin kan retret gitu ya. Yang retret berapa orang yang retret? Ada yang berangkat retret? Nggak ada ya angkatannya di sini ya. Ya ampun ini pada kemana ya? Oh ada Kaniko di sana ya. Kaniko yang mendampingi retretnya gitu ya. Kita merasa bahwa wah semua udah pernah kita ikutin, kita udah pernah masuk ke gereja, kita udah sering datang ke gereja, udah datang Natalan gitu ya. Tapi kehidupan kok begini-begini aja. Kok merasa bahwa ya lelah, ya capek, ya susah gitu ya. Mirisnya semuanya itu kemudian diperparah di tengah kehidupan yang semakin terkoneksi ini. Di tengah perkembangan zaman saat ini, teman-teman semua pegang HP kan? Semua pegang HP kan? Mirisnya, ketika kita merasa susah, merasa capek, kita justru terisolasi dengan orang-orang terdekat kita. Karena apa? Karena koneksi yang kita pegang itu justru membuat jarak dengan mereka. Percaya nggak? Siapa di sini yang lebih pilih curhat sama AI daripada sama teman di sebelahnya? Tuh kan ketahuan. Tapi saya nggak mau membuat permusuhan di sini gitu ya. Tetapi biarlah ini jadi pergumulan kita bersama-sama gitu ya. Di tengah zaman yang semakin maju, kita justru menjadi berjarak pribadi antar pribadi, pelayan dengan pelayan gitu ya. Teman dengan temannya masing-masing, orang tua dengan anak gitu ya. Siapa di sini yang nelpon papa mamanya setiap hari? Saya mau tanya, yang jauh dari papa mamanya. Siapa yang setiap hari teleponan? Nggak ada kan? Biasanya itu keluar janjinya keluar ketika apa? Oh nanti jauh, iya nanti mak aku akan hubungin gitu ya. Sering-seringlah kita hubungan. Tapi ketika kita terpisah oleh jarak ya udah. Lupakan aja gitu ya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin berjarak satu dengan yang lainnya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bahkan di tengah keluarga kita menjadi asing satu dengan yang lainnya. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kalau di antara kita saat ini ada yang merasakan demikian. Ada yang merasa bahwa ya semuanya
susah, semuanya capek, semuanya melelahkan. Ternyata dalam kitab Yesaya yang kita baca, ini merupakan sebuah refleksi, sebuah pengingat kepada bangsa Israel pada saat itu. Mereka juga ada di dalam kondisi yang teman-teman rasakan. Next. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Ini bukan di film. Gitu ya. Tapi ini adalah gambar ketika bangsa Israel di tahun 586 sebelum Masehi, mereka mengalami pembuangan ke Babilonia. Jadi Yerusalem pada saat itu hancur, bait Allah diratakan dengan tanah, dan mereka kehilangan tempat tinggal. Mereka merasakan kesusahan, kesulitan, ya. Bagaimana batin mereka pada saat itu benar-benar diuji. Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan? Apakah mereka tetap mau berpengharapan di dalam Tuhan? Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang menjadi situasi dari bacaan yang bersama-sama kita baca pada sore hari ini. Bagaimana Yesaya pada saat itu mengingatkan kepada orang-orang Israel. Ketika Yerusalem diratakan dengan tanah, bangsa Israel dibawa ke tanah Babel dan menjadi bangsa yang dibuang. Yang mungkin bagi mereka sudah nggak punya harapan. Sebagai manusia mereka mau tinggal di mana lagi. Mereka udah nggak punya tempat beribadah. Gitu ya. Tetapi Yesaya mengingatkan bahwa mereka tetap memiliki pengharapan itu di dalam Tuhan. Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel sebuah perkataan yang luar biasa. Dia membawa pengharapan, dia membawa berita keselamatan kepada bangsa Israel yang pada saat itu dilanda kelelahan dan keputus asa. Apa yang menjadi perkataan Yesaya? Kita bisa lihat bersama-sama di ayatnya yang ke-7, kita bisa lihat pertama-tama. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur, yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan kasih setianya yang besar. Nah, rekan-rekan yang terkasih, dalam kehidupan kita selalu diberikan dua pilihan. Next. Kita diajak untuk memilih dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang memandang satu pergumulan, memandang satu hal yang menimpa kehidupan kita itu menjadi kebaikan atau keburukan. Kalau kita memandang hal itu adalah hal yang baik, kita menjadi pribadi yang bersyukur. Karena keselamatan itu dirindukan bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Percaya nggak? Coba kalau teman-teman nggak pernah sulit. Teman-teman pernah berpengharapan kalau nggak sulit? Pas lagi nggak punya duit. Oh, semoga nanti ada temanku yang traktir. Tapi coba kalau teman-teman punya duit. Pernah nggak berpengharapan kayak gitu? Enggak lah, duitku masih ada, masih cukup, uang bulananku masih ada. Kita sama sekali mungkin nggak punya pengharapan ketika kita ada dalam kondisi-kondisi yang nyaman. Posisi-posisi yang enak, posisi-posisi yang nggak bisa tergoyahkan. Tetapi kalau kita ada di dalam posisi-posisi yang rentan, disitulah kita merindukan akan datangnya keselamatan. Disitulah kita merindukan akan hadirnya pertolongan dalam kehidupan kita. Ketika kita ada dalam kondisi-kondisi kritis, kesedihan gitu ya. Wah, saya berharap ada seseorang yang menolong saya. Tetapi kalau kita ada dalam kondisi senang, bahagia, ya mungkin kita tidak membutuhkan rekan-rekan di sekeliling kita. Karena kita merasa bahwa semuanya adalah baik-baik saja. Lalu yang kedua, ketika kita memandang suatu pergumulan itu adalah sebagai sesuatu yang membebani kita, sesuatu yang membuat kehidupan kita semakin parah, kita memandang pergumulan itu sebagai sesuatu yang buruk dalam hidup kita.
Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terus menggerutu. Pribadi-pribadi yang bahkan gak berdampak dan tidak berkontribusi dalam menjawab pergumulan kita. Kita bisa cuman protes, oh harusnya begini, begini, begini. Oh harusnya gereja begini, begini, begini. Oh harusnya pelayan begini, 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 begini. Udah tuh protes terus sampai pada akhirnya kita hanya hidup dalam pikiran-pikiran buruk kita. Kita gak mau membuka hati kita mengeraskan hati kita akan firman Tuhan. Nah, berbahagialah setiap kita yang membuka hati dan pikiran kita saat ini. Walaupun teman-teman mungkin apa sih yang Kak Sema bicarakan hari ini? Apa sih yang Kak Sema omongin hari ini, yang Kak Sema khotbahkan nggak relevan dengan kehidupanku. Tapi saya bersyukur buat teman-teman yang hadir, bahkan di tengah hujan, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mau tetap ada di ruangan ini. Mau tetap bersama-sama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, Yesaya pada saat itu menunjukkan bahwa dia memilih untuk menuturkan kasih setia Tuhan. Dia memilih untuk melihat perbuatan Tuhan yang masyhur. Dia memilih untuk melihat apa kemungkinan yang Tuhan inginkan yang pernah dilakukan terhadap orang-orang Israel. Kita mengingat ya, kondisinya tadi nggak baik-baik saja. Tetapi Yesaya memilih untuk mengajarkan kepada bangsa Israel, melihat kebaikan kasih setia Tuhan, apa yang dilakukan berdasarkan kasih sayang dan apa yang Tuhan inginkan. Nah rekan-rekan yang terkasih dalam kehidupan kita, sudahkah kita melihat setiap kejadian, peristiwa yang terjadi, ada maksud Tuhan di balik semuanya itu? Atau selama ini kita hanya berpikir, oh ini semuanya adalah hal yang buruk, yang tidak mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya. Oh nggak ada manfaatnya, gitu ya. Nah rekan-rekan, ini yang bersama-sama coba kita renungkan dalam kehidupan kita. Di balik setiap pergumulan kita ternyata ada kasih dan perbuatan setia yang berasal dari Tuhan yang gak pernah absen. Sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, ada kasih dan cinta dari Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Di sini Yesaya menginginkan setiap kita untuk sadar dan tetap bersama-sama memandang Tuhan. Sekalipun kita ada dalam kesulitan dan pergumulan. Sekalipun kita ada dalam rasa lelah kita. Sekalipun kita ada dalam rasa kesel kita, marah kita. Sekalipun kita lagi benci sama sahabat kita. Sekalipun kita lagi gak mau dengar orang yang ada di samping kanan kiri kita. Disitulah Tuhan ada dan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Dialah juru selamat mereka. Next. Kenapa anak-anak? Ada yang tahu enggak? Kenapa anak-anak? Kenapa anak-anak? Kenapa? Lis, anak-anak Lis. Tahu enggak? Kenapa enggak bapak-bapak gitu? Kenapa enggak bapak ibu? Kenapa enggak saudara-saudara? Ada yang tahu enggak? Kenapa yang dipakai anak-anak? Kenapa enggak yang dipakai saudara-saudari gitu ya? Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kata anak-anak gitu ya, melambangkan bagaimana hubungan Tuhan dengan setiap kita. Bagaimana hubungan Tuhan dengan setiap kita itu diharapkan dekat. Seperti hubungan anak dengan orang tuanya. Siapa di sini yang hubungannya dekat dengan orang tuanya? Boleh angkat tangan. Yang gak dekat dengan orang tuanya boleh angkat tangan.
Yang biasa-biasa aja dengan orang tuanya. Jadi kalian masih sayang gak sih sama orang tua kalian gitu? Lu gak ada yang angkat tangan gitu ya. Siapa yang dekat sama orang tuanya angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tidak dekat sama orang tuanya angkat tangan. Yang biasa-biasa aja dengan orang tuanya angkat tangan. Yang tidak angkat tangan? Bagaimana? Udah gak punya orang tua atau mungkin ada luka yang mendalam dengan orang tuanya? Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, hubungan orang tua dengan anak itu diharapkan dekat. Hubungan orang tua itu diharapkan memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya. Inilah yang menjadi gambaran dalam kitab yang bersama-sama kita baca. Hubungan Tuhan dengan setiap kita diharapkan dekat. Seperti hubungan anak dengan orang tuanya. Kalau teman-teman mengingat, waktu teman-teman sekolah minggu. Siapa di sini yang sekolah minggu? 1, 2, 3, semuanya sekolah minggu ya. Gimana cara teman-teman beriman waktu sekolah minggu? Ada yang ingat gak? Gimana Kinan? Waktu sekolah minggu beriman sama Tuhan gimana? Beriman gak waktu sekolah minggu? Beriman lagi ya. Misalnya waktu kakak-kakaknya cerita gitu. Waktu sekolah minggu ada inget gak? Waktu cerita soal Nabi Nuh, apa yang diingat? Bahteranya nyangkut. Diselamatkan gitu ya. Kita mungkin dengan mudah beriman, wah Tuhan menyelamatkan Nabi Nuh. Wah Tuhan dengan rencananya yang begitu indah menyelamatkan Nabi Nuh. Tapi coba kalau kita gede sekarang, apa pertanyaan yang muncul? Kira-kira banjir itu terjadi seluruh dunia atau enggak? Atau cuma di satu tempat? Mulai kekritisan-kekritisan itu hadir dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau teman-teman nonton The Chosen di dalam Netflix, ada tuh series tentang Tuhan Yesus. Di situ menceritakan Tuhan Yesus yang membuat mukjizat air menjadi anggur. Coba kalau teman-teman waktu masih anak-anak, percaya nggak? Percaya, wah Tuhan Yesus ngubah air jadi anggur. Sekarang teman-teman udah gede. Apa yang teman-teman pikirkan? Mungkin nggak tuh Tuhan Yesus beneran bikin air jadi anggur? Jangan-jangan orang itu udah pada mabuk terus kemudian airnya disangka adalah anggur. Bener nggak? Semakin kita besar, semakin kita dewasa, semakin kita memiliki pengetahuan yang luar biasa, kita menjadi pribadi-pribadi yang kritis. Namun kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Wah, Alkitab ini harus dikritisi. Alkitab ini banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan. Gitu ya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kritis tetapi tidak diimbangi dengan keaktifan kita. Nah rekan-rekan yang terkasih, seperti seorang anak. Iman kita diajak untuk kembali lagi percaya kepada Tuhan. Kita diajak bersama-sama untuk kembali lagi bersama-sama melihat, sudahkah kehidupan kita sejauh ini seperti anak-anak yang beriman, yang percaya dengan sepenuhnya terhadap penyertaan Tuhan. Sekarang kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, kalau kita misalnya disuruh gitu ya, kita pasti muncul pertanyaan di balik apa yang menjadi perintah. Tapi kalau kita melihat anak-anak yang kita suruh gitu ya, tolong dong ambilin. Dia percaya aja tuh berangkat aja ke sana, entah di depan ada apa. Gitu ya. Kalau sekarang kita mikir-mikir dulu, nanti di sana ada apa ya, di sana apa ya. Kita nggak berani melangkah. Tetapi kalau kita punya iman seperti anak-anak yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah Tuhan hadir menolong setiap kita. Lalu ada yang kedua, kata-kata yang unik, kata-kata yang bisa kita lihat gitu ya.
Anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Kata berlaku curang gitu ya, disebut dalam bahasa Ibrani itu sheker. Sheker itu artinya bohong, curang, dan manipulatif. Kenapa sih Tuhan bisa berfirman seperti ini? Karena Tuhan percaya bahwa apa yang Ia ajarkan adalah hal-hal yang baik. Tuhan percaya apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia sampaikan itu merupakan sebuah perbuatan yang penuh dengan kasih. Perbuatan yang senantiasa membawa kebaikan pertumbuhan iman dalam kehidupan umatnya. Sikap sebaliknya, curang, manipulatif, dan hal-hal buruk itu muncul ketika manusia hanya mendengar kemauannya sendiri. Ketika manusia hanya mendengar apa yang dia inginkan. Ketika manusia jatuh dalam dosa pertama kali, siapa yang dia dengar? Ular? Ular? Siapa yang sini berpendapat ular? Boleh angkat tangan. Ada? Ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, dia mendengar kemauannya sendiri. Kenapa? Di dalam Alkitab kita dinyatakan, karena buah itu dipandang sedap dan enak dilihat. Lalu dia mengambil dan memakan. Nah, rekan-rekan yang terkasih, dalam kehidupan kita, kadang suara hati kita juga bisa menuntun kita kepada hal yang salah. Tetapi ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, ketika kita mau menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa taat akan perintah Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak curang. Pribadi-pribadi yang mau benar-benar hidup dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi pembeda kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jika kita diperhadapkan pada suatu masalah, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Jika kita dihadapkan pada suatu pergumulan, kita mendengar apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kita diajak bersama-sama untuk meneladani Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Siapa di sini yang melihat di TikTok ketika kemarin waktu Natal ada satu desa di lereng Merbabu yang berbaris warganya menunggu untuk mengucapkan selamat Natal. Orang-orang berbeda agama, dari Buddha, dari Muslim, mereka berbaris menunggu di lereng. Nanti teman-teman punya sosial media, teman-teman searching sendiri gitu ya. Teman-teman lihat apa yang mereka lakukan. Mereka memberikan salam kepada rekan-rekan yang Kristen yang merayakan Natal. Kalau kita mau memilih, ada dua sikap. Sikap toleransi dan tidak toleransi. Disinilah kita melihat bahwa ya semuanya adalah pilihan hidup kita. Kalau kita mau memandang sesuatu adalah hal yang baik, maka kita akan melakukannya. Why not mengucapkan selamat Natal? Why not kamu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada rekan-rekan kalian? Karena kalau itu membawa damai sejahtera dan sukacita bagi mereka, kenapa enggak? Barusan di pastori gitu ya, saya dapat salam selamat Natal dari tetangga. Siapa di sini yang pernah ngobrol sama tetangga di pastori rumah saya? Enggak ada kan? Anak-anak yang biasa nongkrong di pastori kenal nggak namanya siapa gitu? Nggak kenal kan? Taunya mungkin kadang cuma rame gitu doang ya. Disitulah mulai curhat. Oh gini-gini gimana Natal dan lain-lain. Maaf ya kak kalau berisik nggak apa-apa, biasa anak-anak muda aku tahu kok gitu. Itulah yang menghantarkan kita untuk membawa perubahan di tengah kehidupan kita saat ini. Hal-hal sederhana, hal-hal yang membawa kebaikan. Disinilah kita bersama merefleksikan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Lalu hal yang ketiga yang bersama-sama kita bisa pelajari adalah di ayatnya yang ke-9. Dalam segala kesesakan mereka,
bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Lalu kemudian dilanjutkan, ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu. Dikatakan bukan dia atau utusannya, tetapi dia secara langsung, bukan duta, bukan utusan, tetapi Tuhan secara langsung yang sama, yang menuntun setiap kita. Dia yang menebus dengan cinta dan belas kasihan. Dia yang setia, Tuhan yang mengangkat dan menggendong kita. Mungkin banyak orang-orang di sekitar kita yang meninggalkan kita. Mungkin banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak mendengarkan kita. Mungkin banyak orang-orang di sekitar kita yang lari ketika kita punya masalah. Namun kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tahu mungkin justru kita yang meninggalkan Tuhan di tengah kehidupan kita. Ini yang menjadi pertanyaan refleksi kita bersama-sama. Dan kata yang unik gitu adalah kata Natal, ya. Teman-teman ada yang tahu nggak arti kata dari Natal? Ternyata Natal itu juga ada dalam bahasa Ibrani. Next. Sini tulisnya. Ya, nih. Momen Natal. Natal kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia, ini merupakan sebuah bahasa Ibrani. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata Natal itu berarti mengangkat atau membuat seseorang menjadi lebih tinggi. Momen Natal yang bersama-sama kita hayati dan kita rayakan saat ini, bukan sekedar momen untuk berpesta dan bersuka cita, namun juga momen yang mengangkat semangat kita semua. Memberi kekuatan kepada kita seperti lilin yang bercahaya. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, momen Natal kita diajak untuk bersama-sama mengangkat iman kita, motivasi kita. Karena Kristus yang lahir bukan sekedar kisah yang diulang setiap akhir tahun. Bukan kisah yang dibiasakan setiap akhir tahun, tetapi sebuah momen yang terus-menerus membaharui kehidupan kita. Kalau kita merasa momen Natal kita masih biasa-biasa aja, ada dalam kekosongan, jangan-jangan kita terlalu mengisinya dengan sukacita semu. Kalau kita merasa kehidupan kita biasa-biasa aja gitu ya, jangan-jangan yang kita pakai untuk patokan sukacita kita adalah hal-hal yang duniawi. Kalau kita merasa bahwa kenapa setiap Natal bangku sebelahku kosong gitu ya, kenapa setiap Natal aku sendiri gitu ya. Mungkin kita merasa bahwa di momen Natal adalah momen di mana kita dipuaskan. Rekan-rekan yang terkasih, momen Natal bukan sebuah momen yang wah. Karena di momen Natal kita belajar bagaimana Kristus hadir dalam keterbatasan. Di momen Natal kita bersama melihat bagaimana Tuhan yang turut menderita bersama-sama dengan manusia. Mungkin kita sukacita, mungkin kita happy di momen Natal. Tetapi di momen Natal kita melihat bagaimana bukti cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau pagi bacaannya Yusuf mengungsi ke Mesir. Bayangin tuh, masih kecil, masih bayi, Tuhan Yesus dibawa ke Mesir. Jangan bayangkan teman-teman sekarang bisa naik angkot, bisa naik mobil gitu ya. Zaman dulu naik kaki, jalan kaki. Paling-paling kalau dia kaya, punya uang naik keledai gitu ya. Disitulah teman-teman melihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa itu kemudian ada bersama-sama dengan manusia. Menderita bersama-sama. Ada bersama-sama. Dan disitulah kita melihat bagaimana kehidupan kita. Bagaimana perjalanan kita selama ini sudah disertai oleh Tuhan.
Ketika kita mau melihat bagaimana cara lilin bekerja, bukankah itu sebuah hal yang menarik? Lilin rela kehilangan dirinya untuk memberi terang dalam kehidupan. Kalau teman-teman perhatikan, itu lilin di depan itu lama-lama mencair. Itu ada plastiknya, coba kalau nggak ada plastiknya, cairannya tumpah gitu ya. Tadi waktu lalu dapat tema candlelight service, aku pikir tuh ada, oh nanti ada lilinnya gitu ya. Ada apanya, ada sesuatu yang jadi momen ini gitu ya. Tapi kemudian saya berpikir lagi, oh nggak usah jauh-jauh. Di depan kita ada momen lilin Natal. Momen lilin ini yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa panggilan kita adalah menjadi terang di tengah kehidupan ini. Sekalipun kita harus mengorbankan diri kita. Sekalipun kita harus mencairkan hati kita yang keras. Sekalipun kita harus membuat diri kita menjadi pribadi-pribadi yang mungkin dikhianati atau mungkin harus menderita, tetapi asal terang itu bisa bercahaya dalam kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Next. Jika cahaya kita mulai redup, jika semangat kita mulai pudar, ingatlah kita punya sang sumber terang yang tidak pernah mati. Sang sumber terang yang terus memiliki cahaya yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang dikuatkan. Terang yang abadi yang ada dalam hati kita, yang ada dalam kehidupan kita. Yang mungkin selama ini gak kita anggap, yang mungkin selama ini kita tutup jauh-jauh, kita simpan dalam hidup kita. Dia berada dekat dengan kita. Dia ada dalam hati setiap kita masing-masing. Sang juru selamat kita. Raihlah dia. Karena ketika kita meraih dia, di balik setiap kelelahan kita, di balik setiap penderitaan kita, di balik setiap tangisan kita, di balik setiap keputusasaan kita, ada Tuhan yang tidak pernah lelah menguatkan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah lelah memotivasi kita. Ada Tuhan yang tidak pernah lelah melihat setiap kita. Raihlah tangan itu. Rasakanlah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ketika kita ada dalam penderitaan, kesusahan, tangisan, kesedihan, dan kesulitan. Dan ketika kita berhasil meraih itu, kita bisa memiliki kekuatan. Kekuatan untuk mengampuni. Kekuatan untuk membawa damai. Kekuatan untuk membawa perubahan. Kekuatan untuk menjadi berkat di tengah kehidupan kita. Ini yang bersama-sama kita lihat dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang selalu hadir. Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kita. Tanpa Tuhan, kita mungkin tidak bisa ada hingga saat ini. Tanpa Tuhan, mungkin kita tidak bisa bertahan sejauh ini. Peristiwa Natal menjadi momen di mana Tuhan menyatakan kasih dan cintanya bagi setiap kita. Milikilah terang Kristus, milikilah kekuatan dan pengharapan yang berasal dari Kristus. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Bangkit berdiri.
kita akui pengakuan iman rasuli kita bersama gereja-gereja Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Dan dari naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Lagu persembahan. Oke, jemaat kami persilakan duduk. Pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026, kita akan merayakan perjamuan kudus untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu. Marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenal Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dengan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal
4 Januari mendatang. Mari kita menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika pada hari ini kami boleh bersama-sama memeriksa diri kami. Kami boleh bersama-sama melihat bagaimana kelayakan kami untuk menerima perjamuan kudus. Kami sadar kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan ketidaklayakan. Tetapi kami bersyukur kami mendapat anugerah Tuhan untuk kami boleh menerima perjamuan kudus di minggu depan. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa permohonan kami. Kami ingin menaikkan syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang senantiasa memberikan setiap kami kekuatan, setiap kami kesehatan, setiap kami semangat untuk kami boleh menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga kekasih hati kami Pak Gideon. Berdoa juga untuk ibu dari Penatua Bayu. Engkau yang senantiasa memberikan kepada setiap mereka kekuatan, pemulihan yang berasal dari Tuhan. Kami percaya kehendak Tuhanlah yang boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Kami sadar kami hanya bisa mendoakan, kami hanya bisa memberikan penguatan. Tapi kami percaya kuasa Tuhan yang boleh hadir memberikan suatu keajaiban dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan terkait bagaimana masa depan kami. Bagi setiap kami yang merindukan untuk masuk ke dalam universitas. Bagi setiap kami yang merindukan untuk hadirnya pekerjaan, untuk relasi dalam kehidupan kami, Tuhan pasangan hidup. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Mungkin kami putus asa, mungkin kami lelah, mungkin kami terlalu bosan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau yang ada di samping kami. Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau yang mengangkat kami kembali. Supaya kami boleh berusaha seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami saat ini yang sedang ada dalam masa-masa perkuliahan. Kami berdoa untuk bimbingan dengan tugas akhir kami Tuhan. Bagi setiap kami saat ini yang sedang menjalani bimbingan, Engkau yang memberkati setiap kami dengan kesabaran, dengan hikmat penguasaan diri. Supaya kami boleh senantiasa memberikan yang terbaik dalam proses kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang saat ini sedang dan mungkin akan menjalani proses magang. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk memberikan, mempersembahkan talenta kami yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi berkat bagi setiap mereka. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dalam kami mengerjakan tugas kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan setiap rekan-rekan kami, keluarga-keluarga kami yang terdampak saat ini di daerah Aceh dan Sumatera Tuhan. Kami memberkati setiap mereka, Kau memberikan kekuatan kepada mereka dalam setiap usaha yang mereka lakukan. Tidak mudah Tuhan. Kami juga belum tentu menjadi pribadi yang kuat ketika kami ada dalam posisi mereka. Tapi biarlah kami membawa setiap mereka dalam doa kami. Mengingat mereka dalam doa kami. Dan biarlah itu menjadi sukacita kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami di tempat ini yang saat ini bergumul dengan relasi kami dengan Engkau. Kami yang saat ini mungkin undur, kami yang saat ini mungkin menjadi pribadi-pribadi yang jauh dengan Engkau Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami, Engkau dekat dengan kami.
Mampukan kami untuk membuka diri kami, hati kami, pikiran kami terhadap kasih Tuhan. Mampukan kami untuk berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Karena kami sadar Engkaulah juru selamat kami satu-satunya. Kami berdoa juga untuk proses pelembagaan bakal jemaat Sentul di tanggal 26 Januari 2026 nanti. Kau yang menganugerahkan jemaat-Mu senantiasa kelancaran, setiap proses ke depannya, persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Biarlah Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kau yang senantiasa memberikan kemampuan bagi para panitia, bagi para calon penatua, untuk mereka boleh senantiasa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang saat ini sedang bergumul, relasi kami dengan pelayanan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Kau yang menghibur kami, biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan bukan untuk kepentingan kami sendiri, tetapi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat di tengah kehidupan kami. Inilah Tuhan, seru doa syafaat kami. Mungkin banyak yang belum dapat kami sebutkan satu persatu, yang menjadi beban pikiran kami saat ini, yang menjadi pergumulan dalam hati kami, yang mengganjal kami. Biarlah Tuhan, Kau hadir, Engkau yang mengetuk hati kami, dan kami siap untuk dipulihkan. Kami siap untuk dimampukan. Kami siap untuk diberikan kekuatan. Inilah seru doa kami Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Dan melalui kuasa Roh Kudus, kami berdoa, memohon, serta mengucap syukur. Amin. Sebagai pengantar persembahan, aku teringat zaman dulu ya, kita diingatkan bahwa orang Majus itu mengikuti bintang-bintang. Tapi di tahun 2025 ini, di akhir tahun 2025, kitalah yang menjadi bintang. Mari kita bersinar, mari kita bercahaya, merespon baik kepada Tuhan, dan memberikan persembahan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan suruh kita berikan untuk kemuliaan-Nya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memampukan kami memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa dimanfaatkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk perkembangan gereja ini Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil bangkit berdiri, marilah kita bersama-sama mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama melihat perjalanan kehidupan kita sejauh ini. Satu kata yang mungkin bisa kita ungkapkan, terima kasih Tuhan. Kita bersama naikkan pujian, I thank God. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of woes. I tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, unfakeable. And just when I ran out of road, I made a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, and placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I cannot deny what I've seen. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the whirlwind. So long to my old friends. Burden and bitterness, you can just keep on moving, for you ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Last not one, I am free, I am free, oh, I am free. Hell last not one, I am free, I am free, oh, I am free. Hell last not one, I am free, I am free, oh, I am free. Hell last not one, I am free, I am free, oh, he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he
healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same, I'm the master, I'm the savior. I thank God. Sekarang umat terkasih Tuhan, marilah bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk dan bersaat hening sejenak. Selamat sore semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada penantu Shema dan para prokantor dan pemusik yang melayani pada hari ini. Oke, kita masuk ke pengumuman pertama. Ada jadwal ibadah tutup tahun dan tahun baru. Yang ibadah tutup tahun dilaksanakan di hari Rabu tanggal 31 Desember pukul 5 sore. Lalu di ibadah tahun baru di hari Kamis tanggal 1 Januari pukul 9 pagi di sini. Oke, selanjutnya. Nah, lomba foto booth yang bisa dikirimkan ke WhatsApp TUGK Bogor Baru dan pemenangnya akan diumumkan pada perayaan HUT GKI Bogor Baru. Selanjutnya. Nah, ada sakramen perjamuan kudus yang akan dilayankan pada Minggu 4 Januari 2026 pukul 9 pagi dan pukul 4 sore yang dilayani oleh Pendeta Darun Darmawan. Oke, segitu aja penekanan warta pada hari ini. Happy Sunday semuanya.